Ya pemirsa, terima kasih masih di Sihat, seputar informasi kesehatan. Kita lanjut tanya-tanya lagi ya tentang malaria tadi. Bapak, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi kan sudah mengenai penjelasan malaria nih Pak. Jadi sekarang ini dari segmen kedua ini mengenai gejala-gejala malaria sendiri. Iya. Jika sudah terkena apa Pak? Terkait dengan penyakit malaria ini, ada yang mengenai gejalanya itu biasanya kita mengatakan ada gejala klasik ya, gejala klasik malaria. Jadi gejala klasik malaria ini yang pertama adalah demam yang tinggi. Nah, demam tinggi. Yang kedua adalah sakit kepala. Nah, yang ketiga itu biasanya berkeringat atau menggigil. Jadi gejala klasiknya ada 3 ini ya. Kemudian sakit demamnya tinggi, sakit kepala, kemudian menggigil atau berkeringat. Nah, yang keempatnya ada nyeri pada otot atau seluruh tubuh, atau sakit-sakit, atau kalau biasa kita sebut sakitan awak. Sakitan awak. Nah, itu gejala klasik malaria. Nah, itulah kenapa tadi saya katakan bahwa malaria oleh masyarakat setempat yang dulunya mengatakan bahwa malaria itu dikarenakan oleh wisa tadi. Nah, itulah gejala klasik, itulah yang muncul. Ada 4 tadi ya. Pertama, demam yang tinggi, kemudian sakit kepala, kemudian menggigil atau berkeringat, dan yang keempat adalah nyeri pada otot atau sakitan awak. Gejalanya ini terlihat setelah beberapa hari nih Pak, jadi, nyamuk gigit. Itu adalah terkait dengan masa inkubasinya. Nah, jadi 7 sampai 21 hari tadi. Setelah digigit nyamuk tadi. Dan setiap orang berbeda-beda itu. Ada yang muncul nyeri ototnya aja, ada yang muncul nanti sakit kepala aja, ada yang munculnya juga cuma panas atau demam tadi aja yang muncul. Gejala-gejala yang muncul ini tergantung dari usia pasien atau gimana Pak? Jadi daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Jadi ada yang dulu kalau kita waktu masih di Kecamatan Jaro ya, itu bahkan ada yang unik dari panas yang tinggi, kemudian muncul keringatnya lah. Nah, ada yang dengan panas yang tinggi itu hampir sampai nggak ingat. Ada yang bahkan seperti sering mengigau itu ya. Ada juga yang bahkan lupa saking panasnya itu, hampir dari tempat tidurnya meloncat ke jendela langsung ke luar. Nah, ini yang suatu yang sangat unik terjadi. Saya tambahkan sedikit ya. Kalau melihat gejala klinis, tentu tidak gampang kita menentukan bahwa dia ada penyakit malaria. Karena kalau melihat gejalanya tadi 4, panas, menggigil, nyeri, sakit kepala, kan hampir semua penyakit gejalanya yang sama. Nah, belum lagi tambah ada gejalanya mual, muntah, dan diare, kan itu kan penyakit-penyakit umum. Nah, untuk menegakkan diagnosis malaria harus ada pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan darah yang harus kita tegakkan. Karena itu tadi, kalau melihat gejala-gejalanya itu susah untuk kita mendiagnosisnya, menentukan penyakitnya, menentukan penyakit bahwa ini malaria atau tidak, kecuali kalau kita melihat melalui lewat mikroskop pemeriksaan darahnya bahwa betul ternyata ada parasitnya di dalam darahnya, baru kita bisa memvonis bahwa dia kena malaria. Itu kita yang harus tegakkan, bahwa harus ada pemeriksaan laboratoriumnya, bahwa kita harus mengatakan bahwa dia kena malaria atau tidak. Nah, itu tadi kan Pak dari gejala awalnya nih. Kalau sudah positif terkena malaria, fase-fasenya itu kira-kira berapa hari? Nah, jadi sebenarnya setelah masuk ke ditularkan atau ke tubuh manusia itu ada yang fase hati, ada fase darah. Nah, fase hati ini ada masuknya parasit ke sirkulasi darah langsung ke hati. Nah, ini yang disebut dengan fase hati. Jadi ada pembesaran hati nanti. Kalau di daerah kita di wilayah utara itu mengatakan bahwa ada semacam istilah itu kurak katanya, ada pembesaran hati. Itu dari hari keberapa nih Pak? Itu berkembangnya tadi fasenya adalah 7 sampai 21 hari. Nah, kemudian setelah masuk ke hati ini
dia akan kembali ke aliran darah. Itulah yang disebut dengan fase darah. Nambahkan lagi Bu ya, yang namanya tadi fase hati itu, nah bisa itu dia kondisi tertidur di situ, Diam. diam. Artinya Nah, tidak kapan-kapan dia bisa muncul kembali. berkembang. Muncul kembali. Nah itu, jadi kita tidak bisa berprediksi bahwa 21 hari itu Dia tidak akan diam. Ada yang karena dia kumannya bisa diam dalam hati. Dikira sembuh nih Pak. Betul, itu Ada- yang bisa mengecoh. ada dua yang bisa begitu kondisinya, yaitu parasit atau Plasmodium vivax dan ovale. Iya. Jadi dia akan diam di dalam hati. Nah, dikira sudah Ya. apakah kalau diobati sudah sembuh atau tidak. Ya. Nah, ini yang bisa menyebabkan penyakit malaria itu kambuh. Kambuh. Nah, yang tadi lagi saya tambahkan, yang fase di sel darah merah, yang itu setelah diperiksa darahnya langsung kelihatan ada parasitnya, karena dia sudah ada di Dalam darah. aliran darah. Nah, biasanya itu pada saat kondisi demam yang tinggi. Karena Itu dia muncul. sudah pencut pembuluh darah Iya, ya Pak. Nah, muncul. pecahnya pembuluh darah itu menyebabkan suhu. Yang rentan terkena malaria sendiri Pak, apa dari anak-anak atau orang dewasa, ibu hamil atau semuanya nih? Betul. Saya jawab Pak Taufik ya. Nah, kalau yang rentan itu pasti umur-umur yang rentan juga pasti. Umur bayi, anak-anak, dan ibu hamil. Ibu Dan hamil. itu yang Ada paling 3. memang dikhawatirkan. Tetapi alhamdulillah kita kondisi di Tabalong ini, kondisi itu tidak aman. Karena sumber penularannya di hutan. Tidak ada anak-anak masuk hutan, Iya. tidak ada bayi masuk hutan, bayi ibu hamil tinggal di rumah, sehingga ketiga yang rentan ini dari sekian kasus yang ada minim di Tabalong ini. Ya. Dan itu kita sudah membuktikan dengan adanya kegiatan mass blood survey. Ya, pemeriksaan dasar. Nah, kita darah massal. ada tahun 2010 kemarin juga melakukan mass blood survey ke daerah utara, yaitu di daerah Kecamatan Jaro dan Morawia. Kemudian tahun 2015 juga kita lakukan mass blood survey. Nah, hasilnya apa? Ternyata masyarakat yang tinggal di pemukiman atau di desa itu tidak terkena malaria. Berarti Kecuali masyarakat yang memang pekerjaannya keluar masuk hutan. Misalnya kayak noreh ya Pak. Iya. Jadi kalau masih ibaratnya masih menoreh di seputar perumahan tidak jadi masalah. karena perindukan nyamuk di situ tidak ada. Tidak. Di hutan belantaranya yang masuk kerja hutannya ambil kayu-kayu elegalogin lah kalau kita nyatakan secara ukuran besarnya ya. Karena dia tinggal di situ semingguan, mengerjakan cari kayu, setelah dapat kayu baru pulang ke rumah. Nah, cara kita membedakan nih Pak, misalnya dari demam biasa jika sama yang terkena penyakit malaria ini, apa perbedaannya Pak? Jadi memang seperti katakan oleh Pak Kepala bilang tadi bahwa kita perlu diagnosa. Ya, penegakan diagnosa itu sangat penting. Nah, untuk itulah maka kami menyediakan tadi rapid test dan juga pemeriksaan mikroskopik. Pemeriksaan Sehingga darah yang menentukan. dengan pemeriksaan darah itulah ditentukanlah atau ditemukan, kalau sudah ditemukan adanya parasit, maka kita bisa menyatakan itu adalah penyakit malaria atau lain. Malaria atau penyakit yang DBD bukan malaria. Gitu. Kalau dari perbedaan penyakit malaria sendiri nih Pak sama DBD, kan sama-sama dari nyamuk nih. Yang membedakannya tadi kan dari jenis nyamuknya nih Pak. Apakah ada dari perbedaan lainnya? Ada. Jadi bukan hanya jenis nyamuk. Jadi nyamuk sebagai vektor ya, pembawa. Nah, agennya juga beda. Aedes kan virus yang dibawa. Nah, sedangkan malaria itu parasit atau plasmodium tadi. Itulah yang membedakan. Ada parasitnya kah? Atau Jadi agennya yang sama membedakan. nah, hasil pemeriksaan laboratorium menentukan itu Pak Taufik ya. Iya. Kalau dari gejala-gejalanya Pak? Kalau gejalanya kan panas tinggi ya. Nah, sudah. Nah, kemudian kalau di DBD ada lagi bintik bintik merah ya. Nah, kemudian ada pendarahan pada gusi atau kalau kemudian ada demam shock syndrome-nya lagi ada. Nah, kalau malaria juga begitu. Cuma yang bedanya adalah tidak ada bintik merahnya. Jadi ada 4 tadi ya, gejala klasik malaria tadi. Itu yang sering kita temukan di pada penderita malaria yang penegakan diagnosisnya melalui laboratorium. Iya. Iya.
Jadi ada gejala klinis malaria. Sehingga muncul menyatakan DBD atau malaria, berarti harus ada pemeriksaan laboratoriumnya, pemeriksaan darahnya. Karena tidak mungkin sebuah pelayanan kesehatan menyatakan DBD atau kalian menyatakan suspek atau tersangka. Ya, Oke Bapak, kita jeda sejenak dulu ya. Nah pemirsa, itu tadi perbincangan Dina mengenai penyakit malaria. Menarik kan? Setelah ini, sehat akan kembali. Jadi jangan kemana-mana.